Bismillahirrahmanirrahim. Apa kira-kira jalan memudahkan rezeki tadi? Jadi pintu-pintu rezeki. Kalla bal la tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Apa tanda Allah sayang kawa? Tanda Allah sayang kepada kita itu adalah kalau kita bisa memuliakan anak yatim. Sehingga Nabi SAW bersabda dalam hadis Al-Bukhari, "Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha." Aku dan orang yang memelihara anak yatim seperti ini di surga. Artinya apa? Tidak berjarak, bertetangga aja Nabi. Siapa yang ingin siap bertetangga aja Nabi? Itu gini lah. Siapa yang mau bertetangga dengan Nabi? Peliharalah anak yatim. Ayat ini kalau baca tafsirnya ternyata maknanya dalam. Ayat ini tidak mengatakan memberi makan anak yatim. Kalau memberi makan itu hanya untuk orang miskin. Tapi anak yatim bukan memberi makan, tapi tukrimun. Artinya apa? Ikram. Apa arti ikram? Memuliakan. Bukan megih makan. Mana yang tinggi memuliakan atau megih makan? Kalau dimuliakan tu biasa dia megih makan tak? Salah satunya yo. Orang mulia tentu makanlah pasti. Tapi yang diberikan lebih. Apa itu? Perhatian. Sehingga dalam tafsirnya disebutkan memuliakan anak yatim itu adalah inyo kada ada apa. Dia tidak punya ayah. Bagaimana dia merasa punya ayah lagi? Itu nan memuliakan. Dapat ayahnya dia. Itu yang disebut memuliakan. Mungkin ayahnya tidak ada. Tentunya butuh kasih sayang seorang ayah. Perhatian, kasih sayang ayah. Tidak makan saja lah. Itu makan kolah jaleh katanya. Artinya apa? Memuliakan anak yatim itu memperhatikan lahir batin. Nyo ndak merasa penyakinlah punya ayahnya balia. Kita kadang hanya dengan memasukkan kecelengan telah merasa membantu orang anak yatim. Itu salah. Merasa dia punya ayah. Adapun kalau pengurus masjid memberikan apa? Kotak bantuan untuk anak yatim. Itu kan dalam bentuk masih selevel dengan memberi makan orang miskin, levelnya baru. Maka memuliakan ya, magiah kasih sayang. Makanya dia dipelihara. Jadi bukan diagih makan tapi dipelihara. Bahkan Nabi SAW punya ndak Nabi anak yatim? Punya. Salah satu istri beliau yang beliau lamar namanya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Di Nabi SAW beliau menikahi Ummu Salamah, seorang janda yang banyak anak. Berarti anak itu anak yatim. Dalam riwayat mengatakan 7 anak Ummu Salamah. Riwayat lain mengatakan 12. 2 balih jando anak 2 balih. Atau minimal 7 riwayat tadi. Maka ketika Nabi melamar
Ummu Salamah, apa kata Ummu Salamah? Ummu Salamah menerima, cuman dia berkata, ya Rasulullah, aku ini banyak anak. Aku khawatir akan menyusahkanmu. Susah engkau nanti, anakmu banyak. Apa kata Nabi? Aku menikahimu karena itu. Dia banyak anakku, lama kau mau nikah ya? Nak manolong. Nah, kalau awak kan indah. Sia jando, orang anaknya. Aduh, berlimo. Kau dapat anak surang lah. Itulah salah itu. Atau bahkan kau dapat jando nak beranak lah. Atau bahkan minimal kau dapat jando nalah lapeh lah. Anaknya lebih lapeh. Jadi itu je namanya lah itu. Nambar anak banyak tu cari. Itu yang disuruh. Beranak dua balik, alhamdulillah. Aku nak cari salam aku gitu. Kenapa? Wak banyak memelihara anak yatim. Nah, di sini kalau kita mampu begitu, itulah yang akan mendatangkan Allah sayang kawan. Itu baru sayang Allah kawan, bukan banyak arato tanda Allah sayang. Tapi mampu memuliakan anak yatim, inilah yang mendatangkan kasih sayang Allah kawan. Bagi kira Pak, ingin sayang Allah kawan kata Pak. Itu caranya. Atau tafsir yang keduanya adalah kalau Allah tadi melapangkan dan mengkadarkan rezeki. Kalau ingin lapang rasa kiwa, peliharalah anak yatim. Sandek-sandek rasaki rasanya kan. Pelihara anak yatim. Dan ini bertolak belakang dengan pemikiran kita. Banyak anaknya, jual ke dia makan. Jo banyak anakku, maka Allah datang banyak rezeki sudah tahu. Itulah kira-kira. Jadi apa yang mendatangkan pintu rezeki itu? Pelihara anak yatim. Itu mendatangkan rezeki. Kalau sandek-sandek rasanya rezeki kok. Peliharalah anak yatim, datang tak buka pintu rezeki itu. Kemudian untuk melapangkan rezeki itu dan untuk mendatangkan kasih sayang Allah kawa itu dengan wala tahadduna ala ta'amil miskin. Sini bantahan kepada orang-orang yang kenapa susah hidupnya? Karena kalian tidak saling menganjurkan. Tahaddu itu saling menganjurkan, memberi makan orang miskin. Nah, sekarang kita tidak mampu memberi. Ini minimal menganjurkan. Kemarin kita sudah jelaskan, cari orang kaya agar dia menganjurkan beri makan orang, membantu orang lain. Apa bedanya miskin dengan fakir? Kesimpulannya adalah kalau miskin itu minimal artinya adalah kata ulama dia punya usaha, punya harta, punya usaha, tetapi pas-pasan. Itu namanya miskin. Standarnya kira-kiranya miskin tidak miskin? Berzakat dan tidak berzakat. Kalau alumma zakatnya berarti tergolong miskin. Tapi kalau lah mengeluarkan zakat, lah dihitung orang lah kayo. Tapi kalau di masjid Quran nama zakat saya sadanya kayaknya. Itu tandanya. Kalau fakir itu artinya Pak patah tulang punggung. Kalau miskin tadi ya lahano saya.
Kalau patah tulang punggung mana itu? Ndak menggari lah itu. Patah tulang punggung mengapa kapai? Menggari isa sakit. Artinya apa? Karajo ndak ada, harato ndak ada. Itu namanya fakir. Kedua-duanya kok harus diagia. Kalau ada miskin ada fakir, mana yang kedulu diagihan? Fakir dulu. Lil fuqara, kan itu ayat tentang zakat. Lil fuqara al masakin. Fakir dulu baru miskin. Kemudian wa ta'kuluna turasa aklan lamma, dan kamu memakan turas, harta warisan aklan lamma, memakannya dengan bacampua dua. Ada yang mengatakan ndak jaleh hujung pangka di mana dapat harato ko halal atau haram, atau tafsirannya adalah hendak sesuai job ketentuan Allah. Lah bagi rato salawat nak aman. Tu macam puadu katanya. Jadi harta yang didapat dengan apa? Dengan cara istilahnya dalam hukum Pak. Harato yang bisa dibagi kah? Pusaka rendah. Kalau di pengadilan namanya harta gono gini yang didapat bersama-sama dibagi, maka harus dibagi secara syariah. Jadi waktu di Jakarta pernah sekali khusus dipanggil untuk menyelesaikan warisan itu. Nya punya anak peristiwa 3, ayahnya kau meninggal, ibunya lah meninggal, ditinggal anak gadis batiko. Cuman dan sana apanya ada seorang saudara ayah kau dah dapat. Wanita bertiga itu dalam warisannya adalah, karena tidak ada anak laki-laki, dia mendapat maksimal 2/3 dari warisan itunya. Sisanya untuk asabah, saudara ayahnya tadi. Karena kakeknya tidak ada lah boleh. Nah laki-laki tidak punya kecuali ya saudara ayah kan. Tapi yang anak watigo tidak mau magiah. Dengan alasan apanya sama hidup warisan wadua tangka. Tidak wasapuan. Pas kami mau warisan saya datang ke rumah paknya. Itu orang nanti kok. Sakit apa awak nak tahu saja. Tak ada silaunya. Lah meninggal apa tak ada caliaknya. Kini lah kanya warisan yang ketipu. Ambo sampaikan itu tidak ada hubungan, itu masalah pribadi itu. Masalah tangka tidak tangka itu pribadi orang kok. Tapi na warisan kok lah ketentuan Allah tidak bisa. Wallahu alam, kini tah masalah dibaginya wallahu alam. Tapi orang kok tetap bakari waktu itu tidak mau membagi. Kalau diambil aja tuh berartinya lah makan macam puadu. Anda jalih halal haramnya. Itu warisannya kalau tidak salah sekitar 12 miliar warisan apanya. 8 miliar untuk memproduksi menerima rancak sampai M. Dan sana apanya kan. Aku tidak rela nanti kok. Selama kau tidak katakan tiba-tiba ni mau sampai miliar. Tapi kau tidak masalah suka tidak suka. Ini masalah ketentuan Allah, terima enggak? Kalau mau nerima surga ujungnya, kalau tidak menerima neraka ujungnya. Itu saja. Dalam warisan itu kan itu ya, akhir ayatnya. Surga cek, neraka cek. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagi Bapak Ibu yang memiliki harta, kok ingin Allah tu sayang kawa, bagilah harta tu secara hukum Allah. Jangan campur. Makanlah harta warisan itu sesuai pembagian awak. Inilah yang mendatangkan kasih sayang Allah. Dan inilah yang akan membuka rezeki awak.
Kalau makan warisan ko macam puadu asal ko tertutup rasanya, menyebabkan terhambatnya datangnya rezeki. Pintu rezeki itu makalah warisan dengan sebenarnya. Cara pembagian yang sebenarnya. Kemudian wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Kalau lah lebih-lebih mencintai hartaku, ujungnya Pak, pilih, ceki, simpili karyang, simpili jaguang. Karena ada istilah orang wa'lamu tu menyandarkan orang pilih kan. Awak tasasa onda wairi. Jadi tasasa wairi onda di ibu jonda ka wairi sen. Ibu wa hari hujan payung bakapi. Terus parui lita sakui wajai. Ia mana ceki wajai sakui. De ibu ya ratu sayang balabihan. Ndak boleh. Dek pilih ko mako lambek rasaki ko datang. Orang yang pemurah yang murah rasaki lo datang. Jadi pintu rezeki itu adalah pemurah. Kalau ada apa ibu gini kok yang punya ingin ada masalah yang akan capek diselesaikan, banyak sedekah. Ya Allah, mu punya masalah, kau ada sedekahmu ya Allah. Mudahkan dengan sedekah, mudahkan urusanmu ya Allah, mudahkan. Karena dengan perbanyak sedekah itu yang akan mendatangkan rezeki awak, itu pintunya. Jadi bukan mana buang ndak bayar sedekah-sedekah, kau aku ndak batu ada. Itu yang ndak boleh. Berlebihan mencintai harta sehingga takut kehilangan. Ini yang dilarang. Nabi itu pernah kaya enggak Bapak Ibu? Pernah. Pernah miskin? Pernah. Tetapi Nabi itu kaya miskin itu enggak mempengaruhi ke hati beliau. Sehingga ada riwayat Nabi pernah ketika haji menyembelih kurban berapa? 100 kuah. Kira orang kaya atau orang miskin? Untuk paling kurus segini 40 juta lagu. Akalilah 100 lah. Ampe M. Itu nak kurus tu, tak mungkin Nabi bawa nak kurus dah. Bertanya pernah di peternakan unta tu berasi kuah dan dia katakan yang bujang-bujang tangguang tu 25.000. Menurut itu sekitar 100 juta. 100 juta itu bujang tangguang. Kali 100 berarti 10 miliar. Kilo ada orang mempiti 10 M itu orang kaya atau orang miskin gini kah? Orang kaya. Tapi Nabi hati beliau tidak ada pengaruh. Oh banyak rata kini seketik tidak ada pengaruh ke hati beliau tu. Kalau awak kan terpengaruh. Kalau ketika tu dulu atau kijang tahun 90 atau kijang 86 kini lo lah jo pajero kita betul kan ada arti itu niat. Tu kan apa? Atukah waktu kijang tahun 86 tu siapa orang? Assalamualaikum dah. Yo. Tu jawab. Ya Pak. Pilih naik fajro. Dah. Up. Jauh sapo-sapo waktu kah? Itu awak kelas awak baru. Batukah hati awak langsung. Alun bisa awak. Seperti Nabi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kira-kira hal-hal yang mendatangkan mudahkan rezeki awak. Dan itulah yang membuat Allah sayang ke
awak. Bukan banyak hartanya yang buat Allah, kau sayang loh, kau indak. Nah itu dah. Tapi mampu melihara anak yatim, mampu memberi makan orang miskin, minimal menganjurkan memberi makan orang miskin. Dan mampu ketika memakan harta warisan dengan sesuai haknya, hak kita saja. Dan pemurah, jangan mencintai harta berlebihan. Inilah yang akan mendatangkan kasih sayang Allah, dan inilah yang akan mendatangkan kemudahan rezeki bagi awak. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.